Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua walaupun di rumah saja tapi tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga anak-anak juga masih tetap semangat belajar walaupun masih secara online. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 4 dan juga 5. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita doa bersama-sama. Kita baca doa yang ada di layar ya anak-anak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 dan juga pembelajaran 5 kali ini. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai macam-macam kombinasi gerak, berjalan, dan juga berlari saat bermain gobak sodor. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai ciri makhluk hidup, yaitu ciri makhluk hidup membutuhkan makanan dan juga tumbuh dan berkembang. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang keempat kita akan belajar penjumlahan dua bilangan ya. Nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak kita langsung saja ke materi kita yang pertama yaitu macam gerak kombinasi berjalan dan berlari dalam bermain gobak sodor. Ini ya anak-anak contoh permainan gobak sodor. Nah, apa tujuan bermain gobak sodor? Tujuan permainan gobak sodor ini yaitu untuk menembus benteng lawan. Supaya dapat menembus benteng lawan, kamu dapat melakukannya dengan berbagai macam kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Ya. Nah, macam-macam kombinasi gerak, berjalan, dan berlari saat bermain gobak sodor. Yang pertama yaitu kombinasi gerak, berjalan ke depan, dan berlari. Ini anak-anak kombinasi yang pertama. Lalu yang kedua ada kombinasi gerak, berjalan ke belakang, dan berlari. Lalu yang ketiga ada kombinasi gerak berjalan ke kanan dan berlari. Lalu yang keempat kombinasi gerak berjalan ke kiri dan juga berlari. Nah itu anak-anak macam-macam gerak kombinasi berjalan dan berlari saat kita bermain gobak sodor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak, yaitu ciri-ciri membutuhkan makanan. Nah, jadi, makanan ini anak-anak dibutuhkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu juga untuk melakukan kegiatan dan untuk bertahan hidup.
Nah, manusia ini membutuhkan makanan bergizi seimbang yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ada beberapa zat gizi yang dibutuhkan, di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, yang pertama ini adalah contoh makanan-makanan yang mengandung zat gizi berupa karbohidrat. Ini ya. Ada kentang, ada umbi-umbian, ada beras, ada jagung. Lalu yang kedua ini adalah contoh bahan makanan yang mengandung zat gizi berupa protein. Ya, ada daging, ada telur, ada kacang-kacangan, ada alpukat juga, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Ya, ada alpukat, ada ikan, ada kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ini adalah contoh buah dan sayur. Ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, anak-anak, hewan itu membutuhkan makanan dari hewan lain dan tumbuhan. Nah, hewan ini dikelompokkan menjadi 3. Ini dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Yaitu yang pertama karnivor. Jadi karnivor ini untuk pemakan tubuh hewan lain atau pemakan daging. Lalu yang kedua ada herbivor. Kalau herbivor ini, hewan herbivor itu hewan pemakan tumbuhan. Lalu ada hewan omnivor. Nah, hewan omnivor ini hewan yang memakan tubuh hewan lain dan juga tumbuhan, atau biasa disebut pemakan segalanya. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan karnivor ya, pemakan daging. Ada singa, harimau, elang, dan lain sebagainya. Lalu ini adalah contoh hewan herbivor atau pemakan dedaunan. Ya, ada gajah, ada jerapah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ini adalah hewan omnivor atau pemakan segalanya ya. Di sini ada tikus, ada ayam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tumbuhan ini mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini mengolah air dan karbon dioksida menjadi makanan berupa zat gula dengan dibantu oleh cahaya matahari. Nah, proses pembuatan makanan ini terjadi di daun. Nah, tadi anak, selanjutnya sekarang kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia dan juga hewan. Ya, kita lihat pertumbuhan manusia dan hewan ini ditandai dengan penambahan ukuran tubuh. Ya, jadi pertumbuhan itu lebih ke fisiknya. Sedangkan perkembangan manusia dan hewan ini ditandai dengan bertambahnya kemampuan seiring bertambahnya usia. Ya, jadi ini anak-anak perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu lebih ke misalnya penambahan ukuran tubuh. Sedangkan kalau perkembangan ya ini lebih ke bertambahnya kemampuan. Ya, itu ya anak-anak bedanya. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, anak-anak pasti masih ingat ya, bunyi sila yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila?
Yang pertama yaitu berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Ini ya, pasti sudah sering anak-anak lakukan ya. Lalu yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Lalu yang ketiga, ini berteman tanpa memandang perbedaan agama ya. Jadi dengan teman siapapun, beragama apapun, tetap mau berteman. Nah, itu adalah contoh sesuai perilaku sila pertama Pancasila. Lalu yang keempat yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Lalu yang kelima menjaga ketenangan saat teman sedang beribadah. Nah, itu anak-anak contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat contoh penyelesaian soal penjumlahan dua bilangan ya. Jadi di sini Bu Tini ada contoh soal. Anak-anak silahkan perhatikan contoh penyelesaian soal penjumlahan dua bilangan ini. Ya, soalnya Bu Tini bacakan. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis susu kotak. Dalam satu minggu, perusahaan ini menghasilkan 4.500 susu kotak A. Ini ya, susu kotak A anak-anak jumlahnya 4.500. Dan 3.000 susu kotak B. Nah, pertanyaannya berapa jumlah susu kotak A dan B yang diproduksi perusahaan tersebut dalam seminggu? Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab. Kita tulis dulu di sini, diketahui tadi susu kotak yang A, ya, ini ada sebanyak 4.500 buah. Sedangkan tadi untuk susu kotak B, ya, dalam satu minggu menghasilkan 3.000 buah. Nah, penyelesaiannya, tadi di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan ya, menjumlahkan susu kotak yang A dengan jumlah susu kotak yang B. Ya, tadi yang A jumlahnya adalah 4.500 ditambah jumlah susu kotak yang B, yaitu tadi ada 3.000. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita menggunakan cara bersusun anak-anak ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita mulai dari yang satuannya terlebih dahulu. Jadi, dari yang paling belakang terlebih dahulu ya. Jangan sampai terbalik anak-anak. Mengerjakannya dari belakang, dari satuannya dulu. Jadi, kita jumlahkan dulu yang paling belakang atau satuan ya. Jadi ini 0 ditambah 0 ya, sama dengan 0. Kita tulis di bawah garis 0. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. Ya. Ini juga 0 ditambah 0. Ya, puluhannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita tulis di bawahnya. Lalu kita jumlahkan ratusannya. Ya, ini ada 5 ratusan ditambah 0. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Maka kita tulis di sini 5. Lalu selanjutnya kita jumlahkan bilangan ribuannya. Di sini ada 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi kita tulis 7. Jadi hasil dari jumlah susu kotak A dan juga jumlah susu kotak yang B, maaf, itu ada 7.500. Ya, jawabannya adalah 7.500. Jadi itu tadi anak-anak contoh cara menyelesaikan soal penjumlahan dua bilangan. Nah, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini silahkan mengerjakan
LKS penilaian harian halaman 18 ya, A sampai C, dan juga yang halaman 21 ya, karena hari ini ada 2 pembelajaran. Yang halaman 21 juga A sampai C. Jawaban yang A dan B silahkan langsung ditulis pada LKS. Lalu untuk jawaban yang C silahkan ditulis pada buku PS tematik ya. Nanti jangan lupa hasilnya dikirim ke Butini. Nanti Butini akan cek. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Doa sudah belajar. Kita berdoa bersama anak-anak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa dikirim ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.